Usai dievakuasi, pengemudi mendapat pertolongan medis dari petugas Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Diduga kecelakaan tunggal ini disebabkan pengemudi mengantuk. Pas dari tol keluar posisi banter lah, terus belok naik ke trotoar langsung banding ke kanan, naik ke tinggi langsung bablas balik. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya segera didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi mobil. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu ditemukan tewas mengering di rumahnya di kawasan Meruyung Limo. Kuat dugaan korban dibunuh lantaran saat ditemukan korban ditutupi tumpukan pakaian serta ditaburi bubuk kopi. Niat hati menengok sang ibu, namun yang didapat adalah jasadnya yang sudah mengering. Peristiwa ini dialami warga kawasan Muruyung, Limo, Depok, Jawa Barat. Jasad perempuan parubaya ini ditemukan anaknya dengan kondisi mengenaskan. Selain sudah mengering, jasadnya pun ditutupi tumpukan pakaian dan karet plastik hingga papan setrika. Tak hanya itu, jasadnya pun sudah ditaburi bubuk kopi yang diduga sengaja dilakukan M untuk meredam bau. Kaget melihat kondisi ibunya yang sudah tak bernyawa, sang anak langsung melaporkan ke ketua RT setempat. Menurut pengakuan warga, selama ini mereka tak pernah menemukan keganjilan. Kalau dari sini sih nggak ada sama sekali. Kita, istri pun juga sering ngasih makan kucing, itu pun nggak nyium apa-apa. Dan beberapa waktu juga kan bersih-bersih juga nggak ada apa-apa. Terakhir terlihat kapan, Pak? Terakhir ketemu udah lama ya. Jadi udah sebulan atau? Udah sekitar bulan September tahun 2020. Oh, udah lama banget. Udah. Diketahui korban selama ini tinggal bersama suami sirinya, sementara anaknya tinggal di tempat lain. Belum diketahui apa yang terjadi pada korban, jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati guna kepentingan penyelidikan. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya, pelaku pencurian labu siam di Cianjur, Jawa Barat yang tewas akibat dianiaya penjaga kebun merupakan warga kurang mampu. Korban mencuri 2 labu tersebut untuk dijadikan hidangan berbuka puasa bersama ibunya. Lansia pencuri labu yang tewas dianiaya penjaga kebun di Cugenang, Cianjur, Jawa Barat meninggalkan duka mendalam pada keluarga korban. Diketahui korban merupakan salah satu warga miskin. Buah labu yang dicurinya akan digunakan untuk hidangan menu berbuka puasa bersama ibunya. Menurut adik korban, sebelumnya sang ibu ingin dibuatkan sayur untuk buka puasa. Korban kemudian mengambil buah labu siam sebanyak 2 buah. Namun sesampainya di rumah, seseorang mencari korban dan tiba-tiba menganiayanya. Sama sayur, Pak, nggak punya duit, sama saya jauh, katanya gitu. Gitu, terus ada labu 2 diambil sama dia. Sama almarhum, sama minta. Ya, itu ngambilnya di mana sih, Bu? Ibu nggak tahu posisinya, soalnya cuma dengar gitu. Ada berapa labu siam? 2. Setelah itu labu siamnya mau dipasang, ininya dikasih makan nggak mau, pengen sama sayur katanya gitu. Mau dipasak di situ, dianya ketok-ketok katanya gitu. Udah kata ketok-ketok mau ngapain, dia langsung katanya dipukulin. Sendiri katanya di sini. Polres Cianjur bergerak menyambangi keluarga korban serta memberikan sejumlah bantuan untuk kebutuhan keluarga korban di rumah. Cukup miris buat kita semua. Yang bisa saya terangkan paling tidak 3 hal. Yang pertama, didapati dari keterangan keluarga yang ada, yang barusan kami ambil keterangan juga, bahwa saudara M ini mengambil 2 buah butir labu siem itu untuk kepentingan berbuka puasa. Jadi cukup miris buat kita semua. Yang kedua, setelah kami mendatangi di sini, ternyata keluarganya cukup dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, yang tidak cukup. Sementara itu, terduga pelaku saat ini sudah ditangkap petugas kepolisian dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Informasi selanjutnya, jelang Lebaran, aksi penjamretan semakin meresahkan. Di wilayah hukum Jakarta Barat, para pelaku penjamretan telepon genggam menyasar ke sejumlah anak-anak di bawah umur. Meski korban tak mau melapor karena takut dikenakan biaya, namun polisi tetap memburu pelaku.
Empat orang anak mengobrol asik di luar rumah. Salah satu di antaranya bermain game di handphone. Tanpa disadari karena fokus bermain handphonenya, 3 orang berboncengan sepeda motor merampas HP yang dimainkan anak kecil ini. Lokasi kejadian di Jalan Kampung Belakang, Kalideres, Jakarta Barat. Korban hanya bisa mengadu kepada orang tuanya jika telepon genggamnya raib digasak kawanan pelaku. Orang tua korban menuturkan, kasus penjambretan ini tidak dilaporkannya ke polisi karena takut dikenakan biaya dan rela mengikhlaskan telepon genggamnya. Padahal telepon genggam tersebut bukan miliknya, melainkan milik orang lain yang belum ditebus. Sementara menurut Kasih Humas Polres Jakarta Barat, meski korban tidak mau melapor karena takut dikenakan biaya, namun polisi tetap memburu pelaku. Nah, atas kejadian ini, saat ini Polres Metro Jakarta Barat dan unit Reskrim Polsek Kalideres saat ini sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman pengejaran terhadap terduga pelaku. Sedang dilakukan analisa dan penyelidikan secara mendalam. Hingga kini polisi masih memburu kawanan pelaku jambret sebanyak 3 orang yang masih berhasil melarikan diri. Seorang mahasiswi di Palembang, Sumatera Selatan menjadi korban keganasan kawanan jambret yang meresahkan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di tangan dan kehilangan 1 buah ponsel. Kamera pengawas merekam aksi penjambretan terhadap seorang mahasiswi di Jalan Lingkar, Kelurahan 15 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mengendarai sepeda motor menghampiri korban yang sedang jalan kaki sendirian. Dengan modus bertanya dengan korban untuk mencari temannya, pelaku langsung merampas ponsel di tangan korban. Namun korban sempat melawan hingga terjadi tarik-menarik antara korban dan pelaku. Korban yang kehilangan ponselnya mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialami. Jalan mau ke kos, itu kayaknya dibuntutin sama orang. Jadi dia pura-pura nanya alamat gitu. Pertama saya tolak, nggak tahu, nggak kenal, saya bilang gitu. Dia berdua sama temennya, terus saya jawab begitu, mereka laju, jalan lagi kan ke depan. Nyampe di depan ada gang gitu, dia nurunin temennya yang di belakang. Habis dia nurunin temennya yang di belakang, saya kan tetap jalan ya, sampai depan pintu kos. Dia muter balik ngelihat saya, nanyain lagi sekali lagi, nyamperin saya sendirian tapi kan temennya udah diturunin ya. Dia nanya, yakin mbak kamu nggak kenal sama yang namanya Jeffrey, katanya gitu. Saya sambil megang HP begini nih, iya saya nggak tahu, saya gituin, langsung dijambret sama dia. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Korban hanya bisa berharap agar pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang wanita lansia dijambret oleh pria beratribut ojek online di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban berusaha mempertahankan tasnya, terjatuh hingga pingsan. Terekam kamera pengawas perumahan di Jalan Komplek Pakuan, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Seorang ibu-ibu lanjut usia berumur 70 tahun dijambret seorang pengemudi motor yang mengenakan jaket ojek online. Tiba-tiba datang seorang pria mengendarai sepeda motor yang berpura-pura menanyakan alamat, namun menjambret tas milik korban. Korban yang mempertahankan tas isi telepon genggam dan uang terjatuh dan pingsan. Pelaku yang gagal menjambret sempat kabur dan kembali lagi ke lokasi kejadian dengan mengganti helm dan berpura-pura menolong korban. Namun warga mengenali identitas pelaku dari pakaian dan sendal serta tas yang dikenakan pelaku. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke polisi dan langsung ditindaklanjuti. Polisi berhasil meringkus pelaku di lokasi kejadian. Pelaku langsung datang, belaga nolongin, ternyata kan udah ketahuan tetangga udah pada keluar, mereka langsung nolongin cincin di pangku sama dia. Baru kita orang anggota langsung pada merapat, Pak Kantip
Setelah itu baru dikontak dari Duren, langsung dibawa itu pelakunya. Hingga kini korban masih menjalani pengobatan medis di rumah sakit dan pelaku masih dalam pemeriksaan intensif Polsek Grogol Petamburan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tersangka melakukan perbuatan kejinya karena untuk mengganti uang istrinya yang habis dipakai untuk judi online. Andreas Tandung, tersangka perampokan dan pembunuhan karyawati agen bank di Kabupaten Luwu, berhasil ditangkap setelah buron berhari-hari. Tersangka ditangkap tanpa perlawanan di sebuah rumah di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Utara, tersangka diterbangkan menuju Makassar dan langsung digiring menuju Mapolda Sulawesi Selatan. Dengan tangan di borgol, tersangka keluar dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan dikawal ketat oleh petugas. Dari pengakuan terkuak motif tersangka melakukan pembunuhan. Tersangka ingin mengganti uang istrinya yang telah habis digunakan untuk bermain judi online. Tersangka mengaku awalnya tidak berniat menghabisi nyawa korban. Namun karena panik korban berteriak, tersangka pun menghantam kepala korban dengan batu hingga korban meninggal. Motif sebenarnya yang tersangka ini menggunakan uang istrinya untuk bermain judi online. Untuk mencari gantinya, dia melihat di briling sebenarnya tidak ada keinginan juga untuk menghabisi nyawa dari korban. Pembunuhan terjadi pada 18 Februari lalu, di mana tersangka merampok dan membunuh korban yang sedang menjaga kios agen bank seorang diri. Tersangka kemudian kabur ke Sulawesi Utara sambil membawa berangkas dengan uang senilai 13,4 juta rupiah. Untuk menghilangkan jejak, tersangka mengambil uang dan membuang berangkas ke sungai. Tersangka merupakan residivis kasus penganiayaan berat. Setidaknya tersangka sudah 2 kali menjalani hukuman penjara. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka terancam penjara seumur hidup. Dari Luwu dan Makassar, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak dan Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Polisi membongkar aksi kejahatan siber dengan modus menempel stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri data pribadi pemiliknya sekaligus menguras isi tabungan. Dari penangkapan seorang pelaku, diketahui server para pelaku berada di luar negeri. Unit Reskrim Polsek Sanggerahan Jakarta Selatan membongkar praktik kejahatan siber dengan modus menempelkan stiker barcode yang jika di-scan akan mencuri seluruh data pribadi pemiliknya, bahkan bisa menguras uang rekening. Terbongkarnya kasus ini berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menangkap satu pelaku berinisial SHS alias P yang berperan sebagai menempel stiker barcode. Dari penangkapan SHS, penyidik kepolisian kemudian melakukan pengembangan dengan menelusuri server para pelaku yang akhirnya diketahui berada di negara Cina. Berhasil mengamankan satu orang pelaku, yang 2-nya kami masukkan ke dalam DPO. Polisi menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarangan melakukan scan barcode. Terlebih jika barcode tidak dikenal berada di kendaraan dan di tempat-tempat umum. Namun jika terlanjur melakukan scan, agar segera menghubungi pihak kepolisian Ditsiber Polda Metro Jaya atau lapor melalui call center 110. Dari Jakarta Selatan, Din Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 40 warga yang menjadi korban penipuan investasi ilegal AMG Pantian melapor ke Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Para korban mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah setelah mengikuti investasi tersebut. Puluhan korban investasi ilegal AMG Pantian mendatangi kantor Satreskrim Polres Bau-Bau, Sulawesi Tenggara untuk melaporkan dugaan penipuan. Para korban melaporkan seorang berinisial LS sebagai afiliator utama yang secara masif mempromosikan platform investasi tersebut kepada masyarakat.
Para korban mengaku tergiur setelah dijanjikan keuntungan besar melalui sistem trading yang ditawarkan. Mereka menyetor dana bervariasi, mulai dari sekitar 5,2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah per orangnya. Alih-alih mendapatkan keuntungan, para anggota justru tidak dapat menarik dana mereka. Bahkan aplikasi investasi EMG Pention tersebut tidak lagi dapat diakses. Akibatnya para korbannya diduga mencapai sekitar 25.000 anggota di kota Bau-Bau dan sekitarnya mengalami kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. LSN ini dia dianggap sebagai afiliator utama yang kemudian seringkali mempromosikan investasi EMG Pention khususnya di kota Bau-Bau. Dia secara masif melakukan promosi di kota Bau-Bau gitu. Kerugian ini rata-rata 40 orang ini apa sih, Pak? Kerugian rata-rata ini ada yang 5,2 sampai kemudian ada yang puluhan juta. Video-video yang beredar bahwa ini betul-betul ini bukan ponzi, ini aman. Nah, siapa yang tidak mau, katanya kalian tidak mau 28 hari saja sudah bisa menarik, sudah dapat uang. Hanya kasih masuk modal sekian bisa dapat sekian. OJK Sulawesi Tenggara bersama Satgas pastikan menyatakan EMG Pention sebagai investasi ilegal karena tidak memiliki izin resmi. Kami menyepakati bahwa EMG Pention itu merupakan investasi ilegal. Sehingga keberadaan daripada investasi ilegal ini, kami pun dari Satgas Pasti Pusat sudah melakukan upaya pemblokiran URL maupun web link maupun aplikasi yang berkaitan dengan EMG Pention. Satgas Pusat kemudian melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs, tautan dan aplikasi yang berkaitan dengan platform tersebut guna mencegah jatuhnya korban baru.